Sobat Data Kabupaten Tanah Laut yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada saat ini kembali BPS Kabupaten Tanah Laut akan merilis angka inflasi yang pada kesempatan kali ini adalah inflasi pada bulan Mei 2024. Pada bulan Mei 2024 ini, kecenderungan harga di Kabupaten Tanah Laut terjadi penurunan dibanding dengan bulan sebelumnya, sehingga tercatat deflasi sebesar 0,11%. Deflasi ini merupakan deflasi yang kedua kalinya setelah pada sebelumnya bulan Februari 2024 juga terjadi deflasi sebesar 0,36%. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil deflasi yang paling besar sebesar 0,28%. Sedangkan beberapa komoditas sebetulnya masih terjadi inflasi atau rata-rata kecenderungan naik seperti pada kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar. Catatan untuk angka inflasi tahun ke tahun atau pada bulan Mei 2024 dibanding dengan Mei 2023 tercatat inflasi sebesar 1,31%, yang merupakan angka inflasi terendah tahunan sampai dengan bulan Mei ini. Kalau kita melihat komoditas penyumbang dan penahan inflasi, pendorong inflasi terjadi pada komoditas tarif air minum karena ada kebijakan untuk menaikkan tarif air minum. Juga ada komoditas inti yang terjadi naik juga seperti emas perhiasan. Sedangkan pada komoditas volatile ada bawang merah yang masih terjadi kenaikan, gula pasir, buncis, semangka, dan beberapa sayuran. Untuk yang mendorong atau yang menahan inflasi adalah pada komoditas sawi, cabai rawit, daging ayam ras juga mulai turun. Kalau kita melihat komoditas untuk penghitungan inflasi tahun ke tahun, daging ayam ras masih mengalami inflasi. Ini artinya bahwa daging ayam ras itu sebetulnya sudah mulai turun untuk bulan ke bulan, tetapi level harganya dibanding tahun sebelumnya masih cukup tinggi. Juga untuk kopi bubuk, gula pasir, ikan nila, jagung manis masih mengalami inflasi untuk inflasi tahunannya. Sedangkan untuk penahan inflasi, komoditas yang menahan inflasi dari tahun ke tahun seperti pisang, cabai merah, beras, ikan gabus, dan telepon seluler. Jika kita melihat beberapa komoditas, maka daging ayam ras, kalau sebelumnya pada 3 bulan terakhir mengalami kenaikan, pada bulan ini sudah cenderung menurun. Nah, komoditas yang mengalami kenaikan seperti udang basah masih terus terjadi kenaikan harga dari bulan ke bulan. Kalau kita membandingkan dengan beberapa kabupaten kota inflasi di Kalimantan Selatan, maka inflasi tahun ke tahun di Kabupaten Tanah Laut ini merupakan inflasi terendah dibanding dengan 4 kabupaten kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika kita melihat inflasi year on year, maka di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata tercatat sebesar 2,63%. Kabupaten yang mengalami inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan Kabupaten Tanah Laut mengalami inflasi
terendah tahun ke tahun. Kalau kita melihat inflasi bulan ke bulan, maka ada 2 kabupaten yang mengalami deflasi selain dari Kabupaten Tanah Laut adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengalami deflasi cukup dalam sebesar minus 0,78%. Secara rata-rata provinsi di Kalimantan Selatan mengalami deflasi 0,01%. Secara ringkas, kembali kita catat bahwa deflasi month-to-month-nya adalah 0,11%, inflasi year-to-year-nya 1,31%, dan inflasi year-to-date sebesar 1,91%. Beberapa kelompok komoditas yang mengalami inflasi year-to-year adalah pakaian dan alas kaki, seperti baju muslim wanita, seragam sekolah anak, dan sepatu pria. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita karena pada bulan Juni ini juga akan memasuki ajaran baru di bulan Juni dan Juli. Sehingga ini menjadi perhatian untuk bisa terjadinya inflasi di kelompok pakaian dan alas kaki. Sedangkan pada kelompok makanan dan minuman, pada bulan Juni ini juga ada hari besar keagamaan, yaitu Idul Adha, sehingga bisa saja ini juga akan mendorong beberapa komoditas di makanan minuman akan mengalami inflasi. Sedangkan kelompok pribadi dan jasa seperti emas perhiasan memang tercatat masih tinggi. Demikian rilis inflasi bulan Mei 2024. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi data yang berguna bagi seluruh pengambil kebijakan dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.